tabrak, tapi yang main adalah Epic Brain. Dan kita tahu juga bagaimana tempo yang sering mereka bawa. Slow, tenang. Ya, cuma hilang 1-2 tapi golnya. Iya, tapi tarik kok hancur semua. Ya. Aneh. Secara tim comparison dari kedua draft juga ini masih hampir sama lah ya dua-duanya. Jadi dulu ini memang punya potensi untuk bisa menang 50-50 karena untuk front to back-nya ini cukup terjaga di lini depan. Ada Baxia misalnya, dari kanannya punya Martis yang bisa kasih damage. Di late game-nya satu punya Bruno, satu punya Cloud. Dan Cloud kan memang butuh waktu untuk dapetin item dulu sebelum dia bisa efisien dan efektif. Oke, jadi teman-teman semua, ini dia di game yang kedua. Kita akan memulai kembali, akan berakhir menjadi 2-0 ataupun 1 sama. Langsung saja menulis kolom komentar dengan satu prediksi yang kalian miliki. Yap, dan jangan lupa gunakan hashtag sekarang Indonesia Plus. Once a geek, always a fam. Yap, sama-sama ya kita berikan ya energi lah, mudah-mudahan sampai ke mereka untuk bisa memenangkan lagi pertarungannya. Karena sekarang Marky dan juga KLTZ masih melakukan farmingan dari masing-masing player, dan Retribution udah ke-trigger. Iya, karena Ogo ini udah mulai main agresif lagi dan lagi terlihat menzoning out pergerakan dari Geek Fam dan bahkan nyebrang dia. Cuek banget Auge. Itu nggak ada zebra cross, dia nyebrang di situ loh. Itu bukan tempat penyeberangan, tapi BO-nya hadir untuk bisa menghantarkan damage tambahan pula. Sedikit lagi yang tersisa. Marky berhasil mendapatkan orange buff, cukup tebal tubuhnya. PD kali ini Baloyski mendapatkan magical damage yang begitu menyakitkan tadi, tapi Baloyski mulai mendekat kembali. Ada 3 player di area dari River. Yap, dan Retribution ternyata juga berhasil untuk digunakan mensecure Carolito Wonder-nya. Tapi lihat bagaimana Gwen lagi-lagi menjadi sosok pengganggu dan bermainnya. Ini udah setengah map luar dari Epic Brain. Yep. KLTZ level 4, Marky masih level 3, tertinggal di awal. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari gold laner-nya antara Bruno dan juga Cloud, secara teknis di laning harusnya Cloud ini agak sedikit harusnya bisa kepok sama Bruno ya. Iya, pastinya untuk di awal-awal dengan satu volley shot aja udah respect ya biasanya Cloud-nya BMI, kabel ke belakang. Tapi ya, Cloud-nya tetap bisa farming dengan Art of Thievery. Nah, kita lihat masih level 3. Ini dia, sebelum dari Tartola keluar, mereka wajib untuk bisa mendapatkan ke arah Satoran. Jangan sampai malam mereka yang ter-take down. Tapi untungnya Marky pun masih berhasil kabur, dan juga ada Quicksand Guard yang udah dikeluarkan oleh Luke. Flicker dari Flaptizi-nya sudah ter-trigger. Ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga. Tidak akan ada gerakan super ofensif dari Flaptizi. Turtle belum di setup karena Ogwen lagi-lagi ini melakukan screening dan nempelin siapapun yang ada di lini depan. Oke, Turtle udah akan menjadi milik siapa sesaat lagi, karena KLTZ sudah memberikan damage-nya. Luke siap hadir, tapi penalty zone dikeluarkan. Akankah saat lagi kita juga melihat lagi center yang akan lompat ke arah beberapa player dimiliki oleh Epic Brain. Tapi first blood-nya udah langsung connect ke arah dari Marky. Tapi itu sekarang KLTZ langsung dihilangkan. Luke-nya berhasil membabar habis siapapun yang ada di area tersebut dengan satu di satu yang dia miliki. Akankah Luke masih punya kesempatan untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah Quicksand Guard yang dia punya? Tapi coba lihat Baloyski-nya sendirian menghadapi Dudia. Ada 3 player tepat dari depannya. Luke setelah Quicksand Guard hadir kembali, Marky-nya siap datang dengan Retribution yang mendapatkan Turtle dan Paloy. Pengorbanan yang luar biasa. Iya, ya dahan banget ya, tapi untuk sama-sama jungler yang tumbang, KLTZ sadar dia kalah rotasi, kalah cepat untuk sampai ke arah Turtle. Jadi nggak ada kontes yang terjadi, KLTZ lebih bermain cukup aman. Ya, tapi untuk sejauh ini ya, Chandra bermain dengan luar biasa juga. Iya. 3 menit, akhirnya 1 hustle bisa didapatkan oleh dia. Yang berarti bahwa untuk landingnya ini dia sedang baik-baik saja Fine aja. area bottom lane. Dan ada sedikit plating juga ya Iya. yang sempat didapatkan oleh Chandra. Ini juga kelihatan sih dengan adanya match up hero yang lebih unggul dari Cak Dera. Lebih bermain safe untuk kali ini karena dari Gfam juga memperlihatkan bahwa mereka nggak mau nih membawa fightnya ke arah gold laner terlebih dahulu. Ya, jangan sampai memang goldnya diganggu ya. Biarkan mereka berdamai dulu nih dua-duanya. Cuman ya, dari goldnya juga ini masih sama nih buat kedua gold laner. Jadi sebenarnya lumayan bahaya juga untuk Gfam kalau game ketarik sampai late game. View-nya? Waduh, itu barusan view-nya udah ada Nexus, tapi wow, penalty zone-nya Kone. Cukup terkesima kita melihat apa yang udah terjadi, tapi Flaptizi tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Dan juga Wrecking Center dikeluarkan Luke untuk defensif dan selamatlah sudah. Ya, walaupun memang ada inisiasi yang cukup bagus ya dari Terizla-nya Flaptizi, namun tidak ada follow up damage yang cukup, tapi Luke keluar. Hampir aja bisa dikejar. Iya, kena ujung Asura Aura juga tadi kan sakit juga ya, kena efek slow juga ya. Ntar mata koinnya connect lagi, aduh. Oke, tapi ya sejauh ini juga Geek Fam
mereka nggak setertekan di game yang sebelumnya Yap. ya. Ya mereka bisa keluar, apalagi melihat bagaimana Luke ini, dia bisa jalan, nge-backupin tadi semuanya, dan bahkan memberikan damage yang cukup besar. Apalagi dengan sisi yang dimiliki kan, sandwalk yang bisa cepat melakukan rotasi, dan teamfight. Yap, tim fight terjadi. Marki dan juga rekan-rekannya berhasil mendapatkan satu player. Piu! Tidak sempat lagi untuk bisa kabur dari tersebut, sementara Luke-nya sendirian di atas. Sesaat lagi udah akan langsung ngedep di situ. Quicksand Guard. Dan di saat banyaknya sisi power juga usaha penyelamatan dari Guiding Queen nggak bisa berbuat banyak ya. Yap. Ini dari area turtle-nya sendiri juga ada dua player yang dimiliki oleh Happy Brand. Mereka pun dipukul mundur di set tornado yang dimiliki oleh Luke. Sakit banget Keltesi. Mau gak mau dia pun harus pulang, tapi di bagian belakang Flaptesi langsung lompat ke bagian depan sendirian saja. Cycling Eagle akan nabrak ke arah mana. Flaptesi masih bertahan. Satu hit terakhirnya Flaptesi-nya masih berhasil selamat. Tapi Luke-nya bahkan sekarang Aboy menjadi korban juga. Baloyski dan juga Marki mereka mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Baloyski hanya bisa bersembunyi di balik inner turret karena terlalu beresiko apabila dia pun memunculkan ataupun mendekatkan dirinya. Wow, selalu ada satu buah kompensasi yang bisa dibayar oleh AP Brand walaupun dalam keadaan tertekan, tapi setidaknya lihat bagaimana Cadera memenangkan match up lane-nya di area gold. Ya. Nah, mendadak nih, tahu-tahu, wih, itu dia, Lisa dari satu ranking sentrum tadi dengan satu flicker yang udah langsung dikeluarkan pula. Connect ke arah beberapa players, setidaknya menyelamatkan ya. Karena tertarik ada di area mid, hampir tumbang. Hampir ya, tapi untungnya masih bisa diselamatin juga. Namun Cadera udah mulai bisa ikut fight nih ya, karena udah kelihatan dia udah berani untuk tinggalin lane-nya setelah outernya hancur. Ya, dan bahkan goldnya lumayan ya. Yep. Unggul di atas support Marco juga. Tapi yang kita bahas lagi draftnya tadi, dua tim ini memang bermain front to back. Yep. Dan kejadian memang di mana untuk tim fight-nya benar-benar mereka langsung adu aja nih siapa yang lebih kuat tadi. Siapa yang lebih banyak untuk dapetin EXP atau bahkan dengan item. Dan dua item utama bagi Bruno sudah selesai. Cadera, Weh, I'm offended yang begitu baik akankah sempat untuk mengeluarkan lagi dari tindakan perlindungan yang ada di dalam tubuhnya dan tidak sempat. View-nya berhasil langsung dihancurkan, ditabrak dengan Cycling Eagle. I'm offended tadi begitu baik, tapi sekarang Keltesi masuk bagian depan. Cadera malah menjadi korban utama di mana dia diharapkan untuk bisa mengantarkan damage yang cukup, malah Cadera yang hilang. Iya, ditarget abis ya. Ternyata KLTZ-nya mata hanya ada pada Cadera. Benar. Dikejar. dari 3 orang ya, dari Marki, Aboy, Cadera lah yang terpilih tadi. Iya. The chosen one. Apakah Cadera menjadi orang yang beruntung terpilih? Loh enggak dong, Enggak kalau ya? kayak begini keadaannya tidak beruntung ya. Untung yang ada, sedih banget soalnya. Karena dalam keadaan yang cukup unggul dan akhirnya harus terpick off. Ini Iya. jadi sesuatu yang sangat-sangat mahal buat Geek Fam. Dan bahkan kita melihat bagaimana kondisi dari Gold untuk kedua tim ini masih berimbang juga. Yep. Jadi sama-sama main front to back, sama-sama saling tabrak. Itu Marco di atas benar-benar ditahan sama Luke-nya loh. Tapi pertempuran sekarang di area turtle-nya. Ogwen, Mimisan, nabrak karena tempo. Dan turtle plus Flaptesi-nya berhasil langsung didapatkan oleh pemain dari King Farm. Cadera sekarang mengatakan damage cukup pula. Tapi Phil-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Tertarik di area mid harusnya berhasil mereka dapatkan. Ada 3 player yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Ini damage konstan dari Cadera juga yang emang udah mulai gak bisa dibendung sama AP Brand, terutama dari Ogwen yang gak bisa seagresif tadi. Benar, dan bahkan sekarang Geek Farm mereka juga build-nya kan build ke damage ya. Iya. Dan ini menambah lagi, EXP punya damage, dari Golden juga punya damage, dan kita melihat Ogwen juga tadi. Ini ditendang Cadera harus mundur. Berasa banget ketika dibuka skill Eagle-nya, dialah yang mundur ke belakang. Iya, terus juga kayak lagi kabur, ada bola yang ngikut juga kan damage-nya tetap masuk ya kayak tadi. Dimana view-nya udah kena Guiding Queen buat kabur, tapi damage bolanya masih masuk Iya. juga ngejar gitu. Sebenarnya sama satu lagi ya, build-nya ini kan build attack nih. Mhm. Nah, nggak punya defense. Yep. Dan itu memudahkan buat Cadera. Kalau memang mau targetnya sekarang ke Ogwen duluan, itu nggak apa-apa. Cukup loh. Cukup banget. 2-3 hit harusnya bisa Berasa ya. berasa. Satu lagi penalty zone, tapi itu adalah Baloyski. Akankah dirinya bertahan? Baloyski benar-benar dengan emo fan dan flicker, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ada satu lagi, Conceal udah dikeluarkan, waktunya untuk pemain tim berhasil untuk membahas keadaan, dan sekarang Phil-nya menjadi korban pertama. Ranking Centrum-nya mencoba untuk bisa membuka karena beberapa player, tapi depan berbeda. Oke, yang berhasil dihancurkan. Keltesi mampu ke arah mana? Bola di bagian belakang memberikan efek selama begitu mematikan shutdown pun double kick berhasil didapatkan oleh Cadera. Waktunya dari kick membalaskan keadaan. Yap, dan itu dia satu buah kick sand guard yang berhasil untuk meng-outplay pergerakan dari KLTZ, terbawa dan akhirnya terjebaklah KLTZ
Flaptizi dan tumbang. Yap, dan bermain dengan full damage roamer sekarang. Brand mereka tidak punya badan yang pasti untuk menahan di depan karena Martis yang dipergunakan juga bukan hero yang benar-benar tebal. Iya, beda kayak tadi pas pakai Baxia Betul, kan. kalau Baxia tebel banget, tanky, Ya. bisa makan semua damage, tapi sekarang dengan Martis ya otomatis. Item attack yang dibangun dengan Martis, dia harus bisa dapetin point kill. Dan respon dari Gikam juga cepat banget ya. Rotasi dari Khalidnya, bantuan dari Shield Unity untuk bisa langsung nge-backup. Dan tahu di saat View gak punya flicker, udah di-all-in aja. Ini juga Marki ya, sebagai satu jungler baru, retribution dari tadi on point banget loh. Iya. Kemarin pas gue lagi restream ya, gue bareng viewers itu ngomongnya ini emang dia tuh emang tipikal marksman MM kan. Mantap Marki, hashtagnya jadi kayak gitu. Iya, MM, mantap Marki. Jadi buat teman-teman yuk di kolom komen yuk kita coba gaungkan hashtag mantap Marki. Ya, coba mantap Marki. Mantap. Memang MM dia. MM banget ya. MM ke jungler, MM juga dia tetap mantap Marki. Bener juga. Tapi Baloyski harus mundur sedikit. Aboy mencoba untuk mengantarkan damage-nya dengan Angry Gloom yang begitu menyakitkan. Lordnya akan menjadi milik siapa barusan? Ada Conceal, tapi Lordnya kembali ke reset. KLTZ pasang pada bagian depan. Looknya mencari posisi Asura Aura ke arah berbeda. Tapi pertempuran akan kembali pecah saat lagi karena mereka semua udah semakin berkumpul. Dan sebenarnya kalau ngelihat pertukarannya bisa sampai Ogwen, Waduh, itu dia. Ogwen mencoba untuk bisa mendapatkan Karaluk, tapi bukan target yang tepat harusnya. Yap. Itu tebel banget juga buat Luke dan bisa memberikan damage balasan. Yap, sementara Ivo Vengeance luar biasa sekali berhasil mendapatkan karena satu player. Satu lagi montage yang udah langsung dikeluarkan oleh Baloyski. Satu otak utama yang ada di dalam tubuh dari Kipom. Dan sekarang Lordnya akan menjadi milik pemain dari Kipom. Dan benar saja Lord menjadi milik Kipom. yap, dan itu dia. Tarikan terhadap Flaptizi yang punya power untuk ada di front line. Mau gak mau ya udah makan aja depannya dan lihat apa brand tanpa adanya Flaptizi sebagai komando dari peperangan. Ini ya nggak bisa berbuat banyak. Oh ya, dan satu lagi defense-nya pasti harus buat dua ya. Satunya Magic Defense Aboy, yang satunya dari Cadera. Cadera. Dan ya Romer damager bagus kalau lawannya nggak punya item attack, tapi sekarang ya item attack yang dimiliki oleh Geek Farm ini udah cukup banget. Yap. Lihat tuh masih Angel Talisman buat Ogwen, jadi jelas gak punya apa-apa sama sekali. Masih takut ya next. Tapi ini ganti ya kayaknya bakal defensif kah? Dia mau ketakut dulu. Waduh, diganggu lagi tuh. Coba lihat tuh Markinya langsung datang. Tapi Cadera sekarang udah punya WON. Siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Vibran. Lordnya di bagian bawah, penalti zone yang langsung dikeluarkan. Caderanya berhasil flicker ke tempat yang berbeda, tapi udah ada satu Blazing Blade lagi. Flaptizi mencoba untuk bisa all in terhadap satu player tersebut, malahan dirinya kehilangan satu nyawa. Tapi usaha untuk bisa mempertahankan base turretnya ya dari AP Brand, tapi bakal didorong lagi sama Geek Fam karena mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk kembali mengawal satu wave minion di bawah. Oke, satu lagi Bestar yang ada di bottom lane sudah berhasil dihancurkan. Mereka semua bersama-sama untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Vibran, tapi hanya ada satu landing tadi dan sekarang menghilang sudah Ogwennya. Balai pula lenyap, mereka kehilangan sama-sama dari masing-masing romer yang sudah lenyap. Yap, ini damage dari Cadera udah nggak main-main nih, udah Yap. harus bisa disumbangkan dan dimanfaatkan oleh Geek Fam dengan baik. Ya, tarikan I'm offended juga. I'm Itu offended. dia. Yang mantap banget dari Baloyski. Itu selalu ya, dan follow up-nya di belakang ikut. Karena memang damage-nya kita tahu ini banyak banget sekarang. Buat Geek Farm, mereka tinggal ya mengikuti irama yang sudah mereka buat kali ini. Wih, Keren. Ini di kolom Mantap, komen Marki. juga. Terima kasih ya teman-teman ya. MM, mantap Marki Go Internasional. Ini bener. Kan Kamu apabila dapat, kamu hanya akan membuat entah ratusan, ribuan, puluhan ribu orang yang iri. iya, tapi lebih baik kita menghindari ya rasa iri Iya. tersebut dengan memulai kembali gamenya. Tapos banget sih, dia lagi mencet juga. Pas banget. Oke, let's see, ini dia dari itemnya juga. Terizla Flaptizi ini tertinggal cukup jauh, dan jelas perbedaan itemnya adalah attack item yang dibuild oleh Luke, dan ini menunjukkan kenapa dari kemarin juga lawannya selalu respect banget terhadap Luke. Iya. Luke tadi berhasil untuk melakukan zoning ke AP Brand. Itu 3 kali desert tornado juga kan Ya, menyakitkan ya, apalagi kan membawa ke arah Lethal Ignition nih. Ignition. Mm-mm. Apalagi kalau masuk semua loh tadi ya. Ada Iya. efek burn juga bisa diberikan juga, dan ini dia. Untuk Lord akan spawn juga sebentar lagi. Wait, Cadera dengan 1 DHS. barusan ada Conceal dan Nemo Offendernya connect, tapi Super Marco berhasil kabur dengan satu WN yang dia miliki. Wah, plus juga ada shield ya dari Flash dari Oasis, plus Purify juga. Cuman ini banyak juga yang udah ke-trigger nih dari source yang dimiliki oleh AP Brand. Ya, itu bahkan informasi di mana tanpa adanya
source skill seperti itu, ini jelas akan langsung diinisiasikan juga. Apalagi I'm Offended adalah salah satu skill yang cooldownnya sangat cepat. Yap. Sementara sekarang Lordnya sudah mulai ditarik lagi. Kyle Tezi mencoba untuk memberikan perhatian lebih, tapi Marky memiliki perhatian yang luar biasa juga hingga membuat Lordnya bingung siapa yang akan dia pilih. Hanya saja sekarang Luke sendirian terjebak di tempat yang berbeda, dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Tapi untuk Lordnya kali ini langsung dipercepat dan berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Kingpom, dan harusnya nanti pun bisa berjalan bersama dengan Luke yang sudah respawn kembali, dan Baloynya masih bingung mau lewat mana, tapi lewat bawah pada akhirnya. Iya, karena Baloynya juga ini bagus banget megangin karena KLTZ-nya agar gak masuk. Iya, tapi itu ada satu kesempatan di mana misreading Sandstorm ya tadi, Iya. yang membuat harus terpick off-nya Luke. Dan perlu diingat, dengan tanpa adanya item defensif, itu tadi Soul Bloom dengan damage-nya juga Sakit cukup banget, banget. ya. Bahkan nggak sempat quicksand guard kan dia. Iya, itu satu miss move pun yang langsung dipunish oleh Epic Brain. Tapi ya kita tahu Luke juga akan kembali respawn, dan ini bisa menjadi salah satu slow push bagi Geekfam. Mereka bisa mainin temponya yang sudah ya agak sedikit diperlambat, sehingga super minion yang akan jauh lebih mereka andalkan. Dan juga dari sisi Geekfam hanya baru hancur satu outer top turret ya. Ya. Itemnya ini Cadera udah lepas sepatu. Betul. Dia akan respect lagi terhadap item defensif Kara Magic nih. Ada Rose Gold kah? Waduh, itu dia. Sementara sekarang markinya masih berputar-putar. Sabar terlebih dahulu, itulah yang harus mereka lakukan. Look-nya pergi ke tempat yang berbeda. Di set tornado dikeluarkan, Lord-nya akan bertamu lewat bawah, dan juga Look di atas mungkin akan menghancurkan lagi karena satu objektif tambahan. Tapi di bagian tengah belum ada wave minion yang hadir. Sesaat lagi wave minion itu pun akan tiba. Dan 4 player miliki oleh Geek. Mereka siap untuk masuk lagi ke dalam satu tempat yang dimiliki oleh Vibran. Dan masih bisa di-clear walaupun Lord-nya, tapi base-base turret sekarang sudah hancur semua. KLTZ bakal coba untuk maju lagi kah? Waduh, Asura Aurai dan I'm Offended jadi dikeluarkan. Kyle Tezi masih berhasil selamat. Ada satu GMI tadi yang udah terlihat di area tersebut. Sementara untuk Aboynya mengeluarkan Kara satu Blacksus, dan mereka semua mundur kembali. Karena usaha ternyata dari KLTZ untuk maju ini membuat satu base turret masih bertahan di arah top lane. Ya memang masih bisa ditahan, tapi ini sangat susah untuk bisa langsung ditabrakkan juga ya. Karena kalau mau dipaksakan Geekfam, mereka punya kesempatan untuk dipukul. Wow, oh my god, dan berhasil. PL-nya berhasil dihancurkan dari tersebut, tapi sekarang Luke-nya pun langsung meregang nyawa dengan sangat-sangat cepat. Bahkan sekarang double kill masih didapatkan triple kill. Marky pun langsung menggila, tapi masih ada Cadera yang berjuang untuk bisa mengantarkan damage satu yang terakhir. Cadera terlalu berani tadi sliding tackle ke depan membuat dak tiktok terjadi di tiap hati kita. Oh my god, ternyata dengan I'm Offended flickernya justru mendekatkan adanya pemain-pemain dari Epic Brain untuk bisa mendelivering damage dengan cukup besar, dan 3 player dari Geekfam harus runtuh kali ini. Iya, ini seakan terlalu memaksakan juga tadi, di mana source skill dari Epic Brain itu sudah siap untuk menabrak kembali. Dan sekarang mereka akan langsung ditabrak. Cycle Eagle, Aboynya tertinggal. Sementara di tempatnya berbeda. Satu yang terakhir, Ogwennya masih terlalu tebal untuk bisa di-take down di area tersebut. Satu tertarik di area mid pun tumbang untuk kali ini. Wah, ini udah mulai mempersempit lagi gap yang terjadi pula. Bahkan dalam keadaan yang cukup tertinggal dari Epic Brain, dan sekarang mereka punya vision yang harusnya bisa dipegang terhadap Lord yang sudah muncul. Yap. Oke, ini agak pelan sedikit mungkin untuk Big Fam-nya ya. Karena mereka butuh untuk mendapatkan Lord ini juga. Meskipun kita tahu bagaimana Epic Brain mereka bisa nahan, tapi sekarang posisinya mereka sedang split push buat Epic Brain. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Look-nya langsung aja maju ke depan. Flap Tezi yang dia incar, tapi Luke pergi ke arah yang berbeda. Dengan pasif yang dimiliki, dengan kusir yang dimiliki, skuter pasir yang membuat kelilipan orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, Super Marco udah selesai dengan Raya Windtalker, dan harusnya udah ada ancang-ancang mau siap ikut fight-nya lagi. Yep. Tapi Lordnya nggak di-reset nih, bakal coba dipegangin sama Marky yang HP-nya udah mulai tergerus. Buset, itu Aboy pasang badan di depan untuk bisa memberikan unreglem. Orang juga tidak bisa lewat kan jadinya. Tapi sekarang Ogwen yang akan menabrakkan diri. Cycling Eagle kena lagi karena beberapa player, dan juga dengan satu guiding tadi memanggil ke arah satu player. Tapi sekarang Flap Tezija udah berhasil tadi mengeluarkan penalty zone, bahkan di bagian belakang dengan adanya satu lagi blast yang udah dikeluarkan. WON juga udah langsung dikeluarkan di dalam tubuhnya. Mereka semua langsung saja mengeluarkan dari masing-masing source skill, tapi Lordnya kereset. Itulah yang diinginkan oleh pemain dari Epic Brain. Wah, Guiding Wind bareng sama Flap TZ. Iya, jadi penalty zone-nya bisa dilakukan dengan jarak dekat ya tadi. Iya, nggak perlu buang source buat flickernya kan? Iya, dan itu masih tersedia, masih ready untuk flicker bagi Flap TZ.
Waduh, ini mau ditabrakin lagi nih. Markinya paling depan nih, sendirian nih. Pergi ke tempat yang lain dan Peuja berhasil dihancurkan. Look-nya, mission complete dari Rico udah langsung dikeluarkan dan waktunya. Akankah pemain-pemain dari Hyperband harus mundur dari area tersebut, tapi Lordnya ke reset kembali. Penalti zone dikeluarkan, ada 2 player yang mendadak langsung keluar dari dalam rebutan dan sekarang Super Marco-nya berhasil dihancurkan. Cadiranya berhasil mendapatkan 1 orang dan waktunya untuk mereka bisa mengerjakan lagi karena dari Flaptesi-nya. Tapi Look-nya pun siap untuk lagi menghancurkan di Rico udah langsung dikeluarkan dan 1-sama. Game yang tercipta. This is look at look.